Ini kalau adil, saya juga dapat bagian gitu kan? Silakan, Pak. Ya, saya hanya konfirmasi saja, iya, bahwa ada beberapa tanggapan tadi bahwa keterangan itu belum memuaskan, walaupun memang saudara bukan alat pemuas, tapi kan harus clear begitu ya. Ya, tentu saya meneruskan bahan-bahan atau alat bukti yang masih tersedia ya disusulkan, ya kan. Satu. Yang kedua, saya minta konfirmasi juga tadi mempersoalkan apakah rekaman itu bukan berarti sadapan. Saudara mengatakan bukan. Apa bedanya gitu kan? Penyadapan dengan rekaman yang wajar. Ini mungkin perlu sedikit dijawab kalau ini ya. Boleh jawab. Pemahaman saya sebetulnya rekaman itu tidak lebih dari catatan. Dan karena peristiwanya adalah Pak Ma'ruf harus menjelaskan pada saya, maka dukungannya adalah rekaman. Dan apabila ini tidak jadi perkara, sebetulnya rekaman itu tidak berarti apa-apa. Tapi karena ini jadi perkara, maka rekaman menjadi sesuatu yang penting. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Berikutnya, ya, saudara siap kalau dikonfrontir. Mungkin pada satu saat kita melihat ini ya perlu dikonfrontir. Gimana? Insya Allah siap. Iya. Tadi Bang Kahar juga menjelaskan ini sudah di bawah sumpah, ya kan? Risikonya dunia akhirat ya. Saudara sadar itu? Insya Allah. Ya. Dan saya merasa tidak berbohong di sini. Termasuk tidak ada risiko jabatan. Iya, baik. Baik, Yang Mulia Majelis MKD, sedikit. Silakan. Bukan mau bicara itu. Oh. Ketua, saya tadi kan nanyain soal surat ke PT Freeport, Pak. Kemudian rencana PP. Saya minta tolong itu diserahkan kopinya sama ya, kita. ya. Jadi kita bisa menilai. Bapak kan jawab, saya kan tidak baca. Ya. Tuh. Ya, saya tegaskan. Hal-hal yang diminta tadi ada berapa, segera disusulkan. Kalau besok bisa. Ya. Insya Allah kami susulkan, Pak. Ya. Jadi kepres pengangkatan, struktur organisasi, kemudian surat kepada Freeport dan juga rencana Iya. surat Presiden. Ya, kemudian ini mengingat waktu, tadi ada permintaan mendengarkan rekaman, tapi beberapa menanggapi tidak relevan. Justru relevannya besok dengan pemberi rekaman, yaitu siapa? Ma'ruf, ya kan? Nah, ini harus clear dulu, apakah kita lanjut dengan mendengarkan rekaman atau kita cukupkan, begitu kan? Pimpinan, pimpinan begini, pimpinan. Pimpinan. Mau jawab? Ayo silakan. Pimpinan. Ya, nanti silakan. Terima kasih pimpinan. Tentang rekaman yang kita terima, kalau melihat perkembangan dari pemeriksaan hari ini, kalau saya melihat, mudah-mudahan teman-teman sepakat, tidak ada relevansinya nanti kalau kita perdengarkan rekaman ini kepada pengadu, karena pengadu hanya menerima rekamannya dan pengadu mengatakan hanya mengenal suara Pak Ma'ruf, kan begitu. Dan Pak Novanto. Nah, saya menyarankan, mengusulkan saja kepada kita semua, karena besok Pak Ma'ruf kita minta keterangan, besok kita akan putarkan rekamannya, karena beliau paling tahu dan beliau yang merekam. Kita akan cross check besok dalam pemeriksaan beliau sebagai saksi. Itu saran dari saya, Yang Mulia. Pimpinan. Terima kasih. Pimpinan, saya juga punya saran. Begini pimpinan. Ya. Begini pimpinan. Tentu saja saya memahami apa logika yang terbangun dari apa yang disampaikan Yang Mulia Pak Yunimar. Tapi kan begini, ini sidang etik untuk seorang ketua anggota DPR bernama Pak Setia Novanto yang diadukan oleh saudara pengadu, dalam hal ini Bapak Sudirman Said. Sudah berkembang di luar berbagai macam, sebagai efek dari laporan beliau datang ke sini. Yang paling mengganggu itu adalah termasuk kita di sini sebagai anggota mahkamah adalah sudah berkembang di luar kemana-mana tentang rekaman itu. Saya pengen tahu, karena tadi beliau mengatakan saya tidak tahu apa yang beredar di luar, dan juga sudah disampaikan tadi bahwa kopinya yang dia bawa diserahkan kepada kita karena aslinya dipegang oleh
Pak Ma'ruf Samsudin, maka saya ingin mengkonfirmasi apakah yang diserahkan kepada kita sama dengan yang di luar, karena sebenarnya kita berhubungan dengan apa yang sudah vonis tidak resmi yang dijatuhkan kepada orang yang diadukan di forum ini, Bapak Ketua, yang mulia Bapak Ketua. Maka menurut saya tidak apa-apa kita dengarkan, tidak apa-apa sampai malam, besok kemudian kita konfirmasi lagi kepada saudara Ma'ruf Samsudin, gitu loh Pak. Kasih. Baik, yang penting substansi dan tujuan Pak ya. Yang mulia. Pimpinan, Ya, ini dulu. Ini dulu Pak Ridwan, setelah Pak Ridwan kalau masih, kemudian Pak Bakri, kemudian Pak Sarip. Silakan Pak Saya Ridwan. klarifikasi Pak, nama Iya. bukan ini dulu Pak, Ridwan Bae nama saya Pak. Oh ya, Ridwan Bae. Dia lucu-lucu dulu. Insinyur Ridwan Bae. Dia bilang ini dulu, memang namaku ini dulu. Halo-halonya Pak. Ya, Ditekan terima Pak. kasih. Jadi saya yang mulia Pak Akbar Faisal mungkin sedikit berbeda, sedikit dengan mirip-mirip dengan Pak Girsang. Sebenarnya kalau kita lihat tadi pernyataan Pak Sudirman Said, tegas mengatakan rekaman itu dia hanya menerima dan dia tidak tahu. Kepada Ma'ruf Samsudin pula sebenarnya tidak layak kita perdengarkan kepada dia. Karena kita tanya juga, paling dia mengaku iya. Yang paling mengetahui suara itu adalah yang bersangkutan sebenarnya. Yang terbaik itu kita sajikan pada saat justru SN yang datang kemari, dia Pak Novanto. Sekali kita pertanyakan kepada beliau bahwa itu benar suaramu. Tapi kalau kita tanya Pak Sudirman Said, dia mengatakan benar suaranya. Ya, saya tidak tahu, saya juga dengar sama orang. Kalau dia mengatakan sudah betul, dari mana dia tahu? Kan itu pertanyaan semua. Karena menarik semua pertanyaannya, dia hanya menerima. Dia hanya menerima aduan, menerima kasetnya, itu rekamannya kemudian dia bawa ke sini. Kalau dipertanyakan siapa rekam, dia cuma tahu orang merekam siapa gitu. Tapi saya ditanya suaranya, dia juga tidak tahu persoalan. Jadi harapan saya adalah terbaik pada waktu Pak Setia Novanto, kalau memang sampai waktu yang diundang kemari, itu baru dibuka. Sehingga kita bertanya, terjadi komunikasi aktif. Baik, di situ. Terima kasih. Terima kasih. Jadi tidak perlu diputar untuk pemanggilan beliau, ya kan? Silakan. Ya, makasih yang mulia. Bukannya kesimpulan tapi pendapat bagi saya bahwa memang keinginan kita dari awal bahwa rekaman itu mungkin harus kita dengarkan. Sebagai contoh, saya bilang apa yang dikatakan oleh Pak Sudirman Said selaku pengadu, itu hari ini dia cuma berbicara katanya, sekedar menyampaikan. Nah, saya berharap bahwa kalau toh rekaman hari ini tidak bisa diserahkan, maksudnya didengarkan, tapi paling tidak hari ini teman-teman anggota Mahkamah Kehormatan dikasih. Itu loh. Iya, bukan coffee shopnya itu, rekaman itu dibagikan ke kita. Flash disknya. Supaya jangan waktu yang singkat, karena 2 jam ini. Saya besok kalau tidak bayangkan kalau 2 jam itu kita putar, lumayan jauh, lama. Nah, yang kedua, pendapat saya bahwa semua nanti yang berbicara di rekaman itu harus kita panggil. Termasuk juga orang yang disebut namanya. Itu loh. Apa yang disampaikan tadi oleh saudara siapa menyatakan, saudara Dasko, sampai ke saudara yang mulia Dasko menyatakan bahwa ini sudah berkembang kemana-mana. Masalah pemilu lah, masalah inilah. Nah ini perlu, saya pikir. Perlu kita cermati hal ini. Saya pikir itu mungkin pimpinan. Terima kasih. Pimpinan. Jalan tengah yang bagus, jadi flash disk digandakan dan dibagikan sebagaimana transkrip. Itu jalan tengah yang bagus saya kira. Tentu saja ini sangat confidential, ya kan? Rahasia. Silakan Pak. Baik, pimpinan. Barangkali saya ingatkan ya kepada kita semua bahwa dasar pengaduan ataukah keterangan yang disampaikan oleh Pak Sudirman Said dalam forum sidang yang mulia ini itu didasarkan pada rekaman ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan dari yang mulia tadi ya. Lalu kemudian dijawab
dengan dasar rekaman. Ini dalam kaitannya menyangkut masalah nilai pembuktian. Nilai pembuktian ketika rekaman tidak diputarkan, lalu kemudian beliau memberikan keterangan didasarkan pada hasil rekaman itu, apa yang disampaikan dalam forum sidang ini itu tidak punya nilai apa-apa dalam pembuktian. Tidak memiliki nilai pembuktian. Nah, untuk itu, agar keterangan ini memiliki nilai pembuktian, apa yang disampaikan oleh Pak Sudirman, karena itu dikutip dari hasil rekaman, maka sangat penting untuk diperdengarkan. Lalu kemudian kita mengkonfirmasi, apakah yang dimaksud oleh Pak Sudirman, si A bicara apa, seperti yang disampaikan dalam forum sidang ini. Jadi ini menyangkut masalah nilai pembuktian. Sekali lagi saya ingatkan, ini menyangkut masalah nilai pembuktian. Karena kapan itu tidak diperdengarkan, lalu kemudian kita tidak mengkonfirmasi kepada Pak Sudirman, apa yang disampaikan dalam forum sidang yang mulia ini tidak memiliki nilai pembuktian sama sekali. Hanya didasarkan pada bukti petunjuk. Untuk itu yang mulia, supaya nilai apa keterangan yang disampaikan oleh Pak Sudirman ini, karena banyak mengutip dari hasil rekaman, dan untuk meng-cross check apakah yang disampaikan Pak Sudirman itu sama dengan apa yang didengarkan dalam rekaman itu baru memiliki nilai pembuktian. Ada korelasi antara keterangan yang disampaikan dengan hasil rekaman. Sekali lagi saya katakan, ini menyangkut masalah nilai pembuktian, bukan persoalan dari mana sumber rekaman itu didapatkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Supaya semua kepentingan itu bisa dipenuhi, ya kan? Rekaman penting. Sekretariat menggandakan, kemudian membagikan. Ya, silahkan kalau memang masing-masing tentu bisa akan mengakses itu di rumah. Besok toh kita sidang. Besok menghadirkan saksi. Apakah besok itu tunggu bagaimana kan saya yang belum bicara. Pimpinan menjawab dulu ya, nanti saya persilakan. saya Ya. Usulan tadi ya, rekaman ini digandakan lalu dibagi. Yang mulia. Besok kita sidang, dilihat apakah besok konteksnya pas untuk membuka rekaman atau tidak, begitu kan? Yang mulia, Ya, interupsi silakan. sebentar. Silakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Tadi sebenarnya kita sudah, walaupun tidak disimpulkan oleh seluruh yang mulia, tetapi saya berkesimpulan bahwa apa yang disampaikan oleh saudara pengadu pada kesempatan ini tidak ada kaitannya lagi soal rekaman. Soal nanti pembuktian itu kan nanti akan kita nilai. Dan dari seluruh keterangan yang disampaikan oleh saudara pengadu, itu sudah bisa kita simpulkan bahwa beliau ini dalam kapasitas itu hanya sekedar sebagai pelapor, pengadu. Tidak punya nilai apa-apa. Pertama, kalau mau dikatakan bahwa ini harus dibuktikan bahwa beliau bisa berkapasitas sebagai saksi, ternyata beliau hanya mendapatkan dan mendengar dari orang lain. Nah, oleh karena itu, dalam kesempatan ini, saya pikir lebih bagus kita konfirmasi ini, sekaligus untuk kita nilai kebenaran itu besok, pada saat yang bersangkutan Pak Maruf Samsudin datang. Makasih. Jadi besok, dikasih bicara. oh ya silakan, dikasih beberapa kali dan sekarang kesekian kalinya, silakan Pak. Bukan bicara tele banyak yang Silakan. Pimpinan, Ya. sebelum kepada saya dulu menyangkut masalah ini tadi, karena Nanti saya dikomentari. bagian Pak Suding. Nah, sebentar, saya clearkan dulu nih pimpinan. Ya, saya Boleh, dikasihkan ya? Ya, baik. Sama-sama dari kampung Saya kita. cuma Silakan. ingatkan ya, dalam kaitan menyangkut masalah pembuktian yang disampaikan oleh saudara yang mulia saudara Supratman ya. Dalam pasal 27 tentang tata cara beracara kita, alat bukti yang dipakai dalam sidang MKD meliputi A. keterangan saksi, B. keterangan ahli, C. surat, D. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan strep atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik, apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik dan optik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda angka yang memiliki makna. E. Keterangan pengadu dan teradu. Keterangan pengadu itu adalah alat bukti. Ya. Dan petunjuk. Itu adalah bukti yang dimaksud dalam pasal 27. Itu harus dipahami. Sekali lagi saya
sampaikan dalam forum sidang ini. Rekaman itu adalah merupakan alat bukti. Terima kasih. Yang mulia, saya anu dulu karena ini menyangkut anu yang mulia. Ini penting. Pak Ridwan. Bukan Pak Ridwan dulu, Pak Ridwan. Baik, silakan. Ya. Saya minta izin dulu sebentar ya. Kalau Pak Ridwan mengasih waktu ke Pak Pratman, silakan. Baik yang mulia. Saya nyatakan kalau soal alat bukti iya, jadi harus kita bedakan mana alat bukti, mana pembuktian. Itu harus berbeda. Kalau pembuktian itu soal penilaian. Kalau alat bukti iya. Tapi untuk apa lagi kita putar memperdengarkan itu kepada saudara pengadu kalau kemudian pengadu menyatakan bahwa seluruh materi yang ada di dalam sini itu adalah beliau hanya dapatkan dari Pak Maruf Samsudin. Ini bukan persoalan waktu ini mepet dan lain sebagainya. Toh pada akhirnya akan kita buka semua. Ini soal waktu saja. Pada malam hari ini saya rasa relevansinya adalah mending kita dengarkan besok atau setidak-tidaknya flash disk itu dibagikan kepada kita supaya besok pada saatnya itu akan kita ungkap dan kalau perlu kan persidangan akan terbuka. Sudah selesai. Yang mulia, baik. yang mulia. Jadi kita menurut saya dengarkan besok. Pimpinan, silakan. Tidak bisa pimpinan. Tidak bisa yang mana? Izin yang mulia. Ini keliru cara memahaminya. Silakan, dilanjutkan. Alat bukti dan pembuktian tentu saja berbeda. Alat bukti adalah yang ini dan kemudian perlu dibawa ke malah pembuktiannya. Maka kemudian perlu ditanyakan kepada beliau tentang pembuktiannya. Satu, saya mohon maaf, bahasa saya agak tinggi barangkali. Saya turunkan sekarang supaya menghormati sidang ini. Tetapi menurut saya juga kita harus memberikan ruang kepada para pihak untuk membuktikan siapa yang jujur dalam hal ini. Saya ingin mengatakan, saya mohon maaf saudara pengadu. Saya ingin tahu di sini apakah Anda jujur dengan alat bukti yang Anda bawa ke sini. Bahwa kemudian Anda menerima dari tangan orang lain itu adalah masalah kedua bagi saya. Yang kemudian efeknya juga adalah apakah si teradu ini juga layak untuk mendapatkan ini. Maka kemudian menurut saya ini harus dibuka ke publik. Saya mohon izin yang mulia atas nama seluruh yang melandasi persidangan ini. Saya minta alat bukti ini dibuka yang mulia. Mohon. Saya sekali lagi mengatakan yang mulia, dengarkan dulu saya belum yang mulia. Yang sudah izin sekian kali dipersilahkan. Saya belum pimpinan. Silakan Terima kasih pimpinan. Izin yang mulia. Saudara Sudirman Said sebagai pengadu, saya ingin meluruskan dulu, paling tidak menginformasikan, ada tadi pengakuan bahwa rekaman itu bukanlah sadapan. Coba buka ketentuan yang ada, pengertian penyadapan, bahwa penyadapan atau intersepsi adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan atau mencatat transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel seperti elektromagnetis atau radio dan seterusnya. Jadi apa artinya rekaman ini adalah sadapan? Itu ketentuan. Ketentuan itu. Kemudian yang mulia, yang saya tahu dalam hukum, walaupun saya bukan orang hukum, seseorang pengadu, baik apakah dia mengadu atau yang dihadirkan adalah karena mengalami langsung atau mendengar langsung. Posisi pengadu dua-duanya tidak dalam posisi itu. Itu yang perlu. Tapi namun demikian, karena keputusan, tapi ini perlu dicatat bahwa posisi pengadu bukan dari keterangan yang kita dengarkan tadi, dia adalah bukan orang yang mengalami langsung, apalagi mendengar langsung. Kecuali mendapat informasi secara langsung. Itu tidak dituang.